إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Sya'ban. Sekarang masuk tanggal 3 bulan Sya'ban. Itu berarti bulan Ramadan sudah beberapa hari di hadapan kita. Dan semoga kita memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur, agar kita diberi kekuatan, kesehatan sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian para jamaah sekalian, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa di antara bulan-bulan seperti banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Yani kenapa sebabnya? Maka Nabi SAW pun menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu an. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya, kata Nabi. Para ulama mengatakan kenapa manusia banyak lalai di bulan Sya'ban? Karena sebelum Sya'ban yaitu Rajab manusia disibukkan dengan beribadah, dan juga nanti bulan Ramadan manusia disibukkan dengan beribadah, sehingga 2 bulan yang disibukkan beribadah mengapit bulan Sya'ban. Maka Nabi pun mengatakan baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang banyak dilalaikan manusia, bulan antara Rajab dan Ramadan. Lalu beliau mengatakan bahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban inilah, kata Nabi, bulan dilaporkannya amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku suka kalau amalanku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka inilah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebab kenapa Nabi memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Banyak manusia lalai dalam beribadah di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan. Maka ibadah pada saat manusia lalai adalah ibadah yang paling agung. Contohnya solat malam para jemaah. Solat malam adalah solat yang paling afdal, solat yang paling dicintai Allah setelah solat fardu. Kenapa? Karena dilakukan pada saat manusia lalai, pada saat manusia sedang tidur nyenyak. Maka seorang muslim bangun untuk salat malam, itulah dia seutama-utama salat. Kata Nabi SAW, afdulu salati ba'dal faridah salatul lail.
Seutama-utama solat setelah solat fardu adalah solat malam. Demikian pula kita dianjurkan memperbanyak ibadah, wabil khusus ibadah puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan dilalaikannya oleh manusia dari beribadah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amalan. Amalan hamba dilaporkan ada 3 waktu, sebagaimana dalam banyak hadis dijelaskan. Yang pertama, amalan tahunan dilaporkan ketika di bulan Sya'ban ini, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Maka bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu yang kedua, dilaporkan amalan hamba kepada Allah adalah amalan-amalan pekanan, maka dilaporkan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka di kedua hari inilah Nabi SAW juga memperbanyak ibadah puasa. Di setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Kata Nabi, turfa'ul a'mal ila Allah fi yaumil Itsnain wa yaumil Khamis. Diangkat amalan kepada Allah setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka amalanku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka inilah amalan pekanan, dilaporkan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan diangkat dilaporkan kepada Allah adalah amalan harian, dilaporkan setiap kali salat subuh dan setiap kali pada waktu salat asar. Maka 2 solat ini demikian agung dalam Islam. Derajat solat subuh dan solat asar demikian agung. Wabil khusus secara berjamaah dilakukan di masjid. Nabi mengatakan tentang solat subuh, man sholal fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang solat subuh berjamaah di masjid, maka dia mendapat jaminan Allah. Hari itu kalau dia solat berjamaah di masjid, dia dijamin oleh Allah. Hidupnya dijamin, rezekinya dijamin dicukupi oleh Allah, matinya dijamin masuk surga. Inilah keutamaan fadilah solat subuh, bahkan mendapatkan pahala seperti orang yang solat tahajud semalam suntuk bagi yang solat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, solat asar, Bapak jemaah. Solat asar, Nabi menyebutkan bahwa dia adalah solat yang Allah khususkan dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jaga pelihara oleh kalian semua solat dan solat wusta. Solat wusta Nabi menjelaskan yaitu salatul asr. Maka Allah menyebut secara khusus untuk menjaga solat, di antara solat adalah solat asar secara khusus. Maka datang ancaman dari Nabi, orang yang meninggalkan solat asar akan gugur amalannya di hari itu, batal, hangus amalannya di hari itu. Man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar maka batal, gugur amalannya. Kata para ulama, gugur amalan di hari itu. Ini pahala tadi salat subuhnya hilang, pahala salat zuhur hilang dengan sebab dia tinggalkan salat asar. Sedekah di hari itu lenyap karena sebab dia tinggalkan salat asar. Maka 2 salat ini, subuh dan asar, adalah saat dilaporkan amalan kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, fayata'aqaba bikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Silih bergantian, malaikatun bilail, malaikatun binahar. Malaikat siang, malaikat malam ada pada kalian. Malaikat sip-sipan bergantian. Lalu turun malaikat malam di waktu asar, dan naik malaikat yang siang di waktu asar untuk melaporkan. Lalu malaikat siang turun di waktu salat subuh dan naik di waktu salat asar untuk melaporkan amalan kepada Allah. Maka Allah pun mengatakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka, ya Allah, mereka dalam keadaan sedang salat subuh, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan salat asar. Maka salat subuh, salat asar, 2 salat yang disaksikan oleh para malaikat, dan 2 waktu itulah diangkatnya, dilaporkannya amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bulan Sya'ban adalah bulan dianjurkannya kita untuk memperbanyak ibadah saum, memperbanyak ibadah puasa. Di antara hikmahnya minimal ada 3 hikmah kenapa Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syuhur ma yasumu min Sya'ban." Demikian pula kata beliau, "Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut sekaligus kecuali di bulan Sya'ban, dalam lafaz disambung dengan Ramadan." Ini artinya bukan berarti kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, tidak jemaah. Karena tidak pernah Nabi menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Maka cara menggabungkan 2 dalil ini adalah maknanya kebiasaan dalam bahasa Arab, orang Arab kalau berbicara dengan balaghah, menunjukkan yakni lebih, menunjukkan sering, menunjukkan banyak sehingga dianggap semuanya. Makanya disebutkan Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut, maknanya bukan demikian, tapi Nabi memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban, namun tidak berpuasa sebulan penuh. Karena tidak pernah Rasul menyempurnakan 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Taib, apa hikmah Rasul memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban? Minimal ada 3 hikmah. Ada 3 alasan. Yang pertama, sebagai bentuk tamrin min babit tamrin, sebagai bentuk ajang latihan para jemaah. Karena seorang muslim ketika terbiasa ibadah puasa sebelum Ramadan, maka ketika masuk bulan Ramadan dia akan dengan mudah dan terasa ringan berpuasa, tidak terasa berat, berbeda dengan orang yang seumur hidup tidak pernah berpuasa. Maka ketika masuk tanggal 1 Ramadan berpuasa, dia akan merasakan lemah badannya, bahkan dia akan merasa kayak mau pingsan rasanya karena sebab tidak pernahnya berpuasa. Maka bulan Sya'ban jadikan ajang latihan, jadikan ajang pemanasan dalam rangka menyambut puasa di bulan Ramadan. Yang kedua para jemaah, di antara hikmahnya adalah dalam rangka bulan dilaporkannya amalan kepada Allah. Karena ketika amalan-amalan dilaporkan, waktu-waktu dilaporkannya amalan, Rasul suka memperbanyak ibadah puasa. Sebagaimana setiap hari Senin, setiap hari Kamis Nabi banyak berpuasa. Sebagaimana juga di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, kenapa Nabi memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban? Dengan alasan sebagai ibadah qobliyah. Yani sebagaimana solat ada qobliyah, ada ba'diyah. Demikian pula ibadah puasa Ramadan ada qobliyahnya, yaitu memperbanyak saum di bulan Sya'ban, dan ada ibadah ba'diyah Ramadan, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana thumma atbahu 6 min Syawal kana kasiyami dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti setelahnya 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Karena 1 bulan 30 dikalikan 10 300, dan 6 harinya dikali 10 60, maka total 360 hari, seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Maka para jamaah sekalian, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat badan kita sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan yang harus kita persiapkan yang pertama para jamaah, yakini keagungan bulan Ramadan. Karena orang yang meyakini agungnya Ramadan, dia akan senantiasa merindukannya. Dia akan senantiasa untuk ingin agar dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang tidak yakin akan keagungan Ramadan, maka dia menghadapi Ramadan biasa-biasa saja dalam hatinya. Yang kedua, banyak-banyak doa agar dipertemukan,
agar Allah Ta'ala memanjangkan usia kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana para salaf dahulu mereka meminta kepada Allah 6 bulan agar dipertemukan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar Allah menerima amalan ibadah mereka selama bulan Ramadan. Dan yang ketiga jamaah, perbanyak taubat. Dari mulai sekarang bersihkan hati kita, karena kita akan menyongsong Ramadan dengan memperbanyak amalan ibadah. Sementara kalau seorang muslim masih banyak kotor hati dengan dosa dan maksiat, maka akan berat terasa ibadah di bulan Ramadan. Dosa itu membuat seorang muslim berat untuk beribadah, bahkan bisa diharamkan dia untuk merasakan lezatnya ibadah dengan sebab dosa dan maksiat. Lalu yang keempat, persiapkan ilmu fikih khususnya berkaitan dengan ibadah saum, khususnya dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la yadhkurul akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa radhiyallahu anhu khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة وأقيموا الصلاة.